Yeremia pasal yang ke-31 ayat 21 berkata demikian. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Puji Tuhan. Inilah siklus kehidupan daripada setiap manusia, bahwa kita lahir, kita tidak bisa buat apa-apa, tapi kemudian kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, kemudian menikah, punya anak, dan kembali lagi seperti awal ketika kita memulai kehidupan ini. Kehidupan berputar terus di situ. Tapi di tengah-tengah berputarnya setiap aktivitas kehidupan kita, kita tidak luput daripada apa yang namanya salah dan dosa. Nah, itu sebabnya ada efek daripada kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Tapi kita perlu catat baik-baik bahwa akan ada satu masa di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Katakanlah efek daripada dosa, kita harus menderita di bawah tekanan. Kita harus membayar harga untuk beberapa pelanggaran yang kita lakukan. Tapi sekali lagi kita perlu mencatat bahwa akan ada satu hari di mana kita harus merayakan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, bahwa akan ada satu masa di mana orang Israel akan merayakan kemenangan Tuhan dalam hidup mereka. Dikatakan di dalam pasal 31 kitab Yeremia ayat yang ke-25, di sana dikatakan begini. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Haleluya. Siapa di antara kita yang lelah hari ini? Harus siapkan diri, karena pada waktunya Tuhanlah yang akan membuat kita menjadi segar kembali. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Ini adalah perjanjian Tuhan. Janji Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Israel yang pada waktu itu ada dalam pembuangan. Dikatakan dengan jelas di sana bahwa akan ada satu hari di mana orang tidak lagi berpikir tentang kesulitan yang sedang mereka alami. Kenapa? Karena hari itu adalah hari perayaan kemenangan. Hari itu bangsa Israel akan dikembalikan kepada status semula sebagai anak-anak raja di atas segala raja. Amin. Sekian waktu mereka ada dalam penderitaan. Dan mungkin banyak di antara mereka yang bertanya-tanya, kenapa kalau disebut anak Bapa kok modelnya seperti ini? Bukankah anak Bapa wajib untuk menikmati, berhak untuk menikmati segala penyediaan Bapa? Tapi kenapa hari ini hidup sulit? Tapi perlu kita catat baik-baik, itulah kehidupan, ya. Kita sudah berusaha menjaga diri semaksimal mungkin, sebaik mungkin, menjadi orang benar, bukan sekedar orang baik. Tapi ternyata ada saja pelanggaran yang kita buat. Nah, pelanggaran-pelanggaran itulah yang menghantar kita kepada sebuah proses panjang lagi, sehingga mungkin kita menderita, kita mengalami beratnya tekanan hidup, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu mencatat baik-baik. Sekali lagi, kebenaran yang kita terima pada pagi hari ini bahwa akan ada satu hari di mana kita merayakan kemenangan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai dalam perjalanan untuk menuju perayaan kemenangan ini, jangan sampai kita lupa. Makanya Yeremia dari awal-awal sebelum terlaksana segala sesuatu yang Tuhan sedang rancang bagi bangsa ini, sebuah perayaan kemenangan yang Tuhan rancang bagi bangsa ini, Yeremia berkata, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Perhatikan.
Ada rambu-rambu jalan yang dipasangkan bagi kita, bukan supaya kita terobos. Iblis memang selalu berusaha kelola data-data kita untuk mengintimidasi kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Tapi sedapat mungkin kalau kita perhatikan tanda larangan, ada sedikit jauh lebih baik. Saya ingat satu hari ketika kami dalam perjalanan, waktu itu ibu saya ada di Jakarta dan kami jalan di malam hari. Lalu atas pertimbangan kami, saya pikir saya mesti perbaiki dulu posisi di mobil supaya ibu saya bisa tidur dengan baik. Dan saya lupa bahwa saya itu berhenti, ada tanda larangan, dilarang stop, dilarang berhenti. Tapi saya parkir di situ, lalu kemudian saya beres-beres di bagian belakang. Kemudian ibu saya bisa tidur dengan baik. Nah, sebelum kami jalan, tiba-tiba ada 2 orang polisi datang. Langsung kami mereka datang ke kami dan seorang polisi pasangin pistol di depan kaca mobil kami. Dan saya rasa kaget, kok begini ya caranya? Ya, hampir darah kupangnya hampir mendidih begitu ya. Tapi saya pikir apa ya? Ya udah, saya buka kaca aja, ngobrol-ngobrol, singkat cerita, mungkin mereka punya target tertentu dan singkat cerita mereka tidak apa-apain kami. Tapi saya belajar dari kisah itu bahwa karena saya tidak perhatikan rambu-rambu jalan. Oke lah kalau saya punya urusan kepentingan tersendiri, tapi kenapa saya harus parkir di tanda larangan itu? Dilarang stop, malah saya parkir di situ. Nah, ini yang diberikan Tuhan kepada Israel. Perhatikan baik-baik rambu jalan. Pasang bagimu tanda-tanda jalan, jangan terobos. Nah, sejauh ini kita sudah jalan dengan begitu banyak waktu yang sudah kita lewati, banyak peristiwa yang sudah kita lewati. Hendaklah kita punya tanda-tanda ini, rambu-rambu jalan ini, jangan kita abaikan. Kalau kita abaikan, kita pusing sendiri. Nah, hari ini sepintas kita akan lihat kembali tentang bagaimana seorang Daud ketika dia menjalani aktivitas kesehariannya dengan begitu banyak kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14. Di sana ayat yang pertama dikatakan, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi bagian pertama kita perlu catat baik-baik bahwa memang dulu Daud sempat kerjasama dengan orang Filistin. Dan mereka cukup baik dengan Daud. Bahkan Raja Filistin memberikan Siklak kepada Daud untuk Daud bisa tempati dengan orang-orangnya. Bahkan dalam pelarian Daud, waktu itu Daud dalam tanda petik sempat jadi buronannya Saul. Dan di Siklak inilah mereka tinggal di sana, aman mereka di sana. Tapi siapa pernah menduga di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Jadi ada satu hari di mana atas persetujuan Tuhan, atas perizinan Tuhan, Daud pulang perang. Daud kerjasamanya baik. Raja tidak pernah mendapati pelanggaran Daud. Raja kafir ini justru dia bersahabat dengan Daud dan dia berkata, aku senang sekali, kinerjamu bagus, kamu kerja nggak macam-macam, hasilnya bagus. Tapi mohon maaf, itu raja-raja kota nggak suka dengan kamu, kamu pulang ya. Dan sebelum Daud dipersilakan pulang, dalam tanda petik Daud di PHK, ada satu perjanjian yang diberitakan di sana. Kamu pergi, ya, firman Tuhan berkata, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin. Dengan kata lain, ayo Daud,
Kamu memang di PHK, kamu memang tidak ada hubungan kerja dengan kami lagi. Tapi tolong dicatat baik-baik. Ingat jasa-jasa kami. Kami selalu baik kepada kamu. Jangan sakiti hati raja-raja kota. Jangan sakiti kami orang-orang Filistin. Tapi satu hari ketika segala keadaan berubah, datang kepada kitab Tawarik pasal yang ke-14 ini. Kita lihat di sana bahwa sudah terjalin satu relasi yang baik antara Daud dengan Tuhan. Daud sudah kembali kepada zona yang sesungguhnya. Tapi pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, orang-orang Filistin ini mereka bergerak bersama-sama untuk menangkap Daud. Kesalahan kita di waktu yang lalu itu merupakan sebuah data yang pada waktunya iblis akan klaim. Dia menuntut supaya apa? Kamu harus balas budi dong. Dulu kan kamu ikut saya, sahabat dengan saya. Mentang-mentang sekarang kamu udah berjaya, lalu kemudian kamu mau berantas kami. Enggak, jangan gitu dong. Ya kan, bahasa sehari-harinya. Jangan begitulah. Ya kan? Nah, ini yang sering kali diperhadapkan kepada kita. Dan kadang-kadang kita lengah di sini. Tapi kita perlu catat baik-baik pada bagian ini, kita belajar luar biasanya Daud bisa memberikan respons terbaik di tengah-tengah ketika Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Kita memang pernah salah, tapi waktu Tuhan pulihkan keadaan kita, jangan ingat-ingat lagi dengan masa lalu kita. Jangan ingat-ingat. Iblis tidak pernah berjasa untuk kemenangan kita. Amin. Iblis tidak pernah berjasa. Karena itu ketika dia maju untuk menyerang kita, tidak ada alasan bagi kita untuk kembali kepada zonanya dia. Tidak. Sekali kita memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan, waktu iblis intimidasi kita, enggak. Sekarang kita orang yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita harus mencari perkenanan Tuhan daripada mengikuti engkau, iblis. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini kita melihat bahwa iblis tidak senang juga. Ya, jadi bagian berikut daripada ayat yang ke-8 yang bisa kita pelajari ini adalah iblis tidak senang ketika orang percaya hidup dalam pengurapan Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi orang Kristen, iblis sudah nggak senang. Apalagi ketika kita ada dalam pengurapan Tuhan. Makanya pagi-pagi ketika kita berdoa, kita menikmati hadirat Tuhan, kita jangan pikir sudah segalanya. Kita harus tahu bahwa ke depan iblis nggak senang. Semakin kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, iblis semakin nggak senang. Dan dia berusaha dengan segala cara menghancurkan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Lakukan seperti Daud. Ya, di dalam bagian terakhir ayat yang ke-8, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Salah satu cara untuk menang atas intimidasi iblis adalah jangan tinggal di tempat kita. Maju nyerang dia. Kalau kita tidak maju untuk menyerang dia, habislah kita. Entah dia datang dengan intimidasinya, dia pakai sahabat karib kita, lemahkan kita. Saya kan sudah bilang dulu, jangan berbuat seperti itu. Kamu sih, kita disalah-salahkan. Maju, nyerang. Nah, kita nyerangnya pakai apa? Nyerangnya pakai apa? Pakai senjata perang kita, firman Tuhan ini. Pakai itu. Maju nyerang dia. Maju pakai mulut untuk memuji menyembah Tuhan. Luar biasa, akan ada kemenangan bagi kita. Yang berikutnya kita belajar daripada kisah di dalam 1 Tawarik 14 ini. Pada ayat yang ke-10 dikatakan di sana, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kuserahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ada waktunya memang kita harus bertanya kepada Tuhan. Dalam perikop ini kita melihat 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 Daud bertanya. Ayat yang ke-14 Daud bertanya lagi kepada Tuhan.
Kita lihat kebergantungan Daud ini begitu luar biasa kepada Tuhan yang dia percaya. Orang kalau satu kali bertanya untuk satu persoalan, persoalannya sama, lalu kemudian langkah awalnya dia lakukan langkah seperti itu dan ternyata dia dapatkan jawaban, maka menghadapi kasus yang berikutnya, kasusnya sama, dia akan melakukan langkah yang sama. Ya sama dengan kita. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu pakai rumus A dan ternyata berhasil, besok ketika kita mau melakukan tugas yang sama, kita pakai lagi rumus yang sama. Itu kecenderungan kita. Tapi kita lihat Daud berbeda. Kasusnya sama, tetapi Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Jangan bosan bertanya kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu yang menarik untuk kita lihat pada bagian berikutnya di dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Menghadapi situasi seperti ini, kenapa Daud tidak bertanya lagi sama Tuhan? Mengapa Israel tidak lagi bertanya kepada pemimpin mereka? Mereka langsung eksekusi. Kenapa? Nah, ini kita perlu garis bawahi. Kita jadi anak Tuhan, ada waktunya kita bertanya. Tapi ada waktunya firman Tuhan itu bukan untuk dipertanyakan, untuk dilakukan. Amin, saudara-saudara. Kenapa hal ini langsung dilakukan oleh orang-orang Israel? Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Ini Allah orang Filistin ya, bukan Allah orang Israel. Allah-Allah lain ini. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Sekali lagi, kenapa pada bagian ini? Pada bagian pertama di dalam ayat yang ke-10 dan kemudian pada bagian yang kedua yaitu di ayat 14, Daud menghadapi kasus yang sama. Dan Daud masih bertanya lagi kepada Tuhan. Tapi kenapa untuk ayat yang ke-12 Daud tidak bertanya kepada Tuhan? Kenapa? Karena Daud punya firman Tuhan, Israel punya firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dicatat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 bilang begini. Ulangan 7 ayat yang ke-5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ayat yang ke-25. Ulangan 7 ayat 25 dikatakan begini. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kita perlu catat baik-baik ini. Jadi ada pada waktunya kita harus bertanya kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari masih panjang di depan kita. Kita belum memulai apa-apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kita datang kepada Tuhan. Bukankah kita bertanya sama Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kebijakan-kebijakan apa yang harus saya ambil? Langkah-langkah seperti apa yang harus saya tempuh? Supaya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Puji Tuhan. Tapi jangan kita lupa pada bagian ayat 12 ini. Ada waktunya ketika kita berhadapan dengan sesuatu, tidak perlu lagi kita bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Firman sudah ada pada kita. Jangan kita seperti orang kaya yang ketika sudah selesai masanya masih mau suruh-suruh malaikat datang. Tuhan, kasih utusanmu. Tuhan bilang enggak. Ada pada mereka para nabi di sana, kesaksian di sana. Ada pada mereka firman Allah di sana. Tinggal lakukan kebenaran itu. Ada orang yang nyanyi begini. Tiba-tiba saya ingat lagunya, ya. Lagunya bilang begini. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Wih. Nah, kalau lagu itu dinyanyikan sama dewasa muda, orang yang belum menikah cocok kan? Tapi kalau lagu itu dinyanyikan sama seorang pasangan
yang sudah punya keluarga, sudah punya anak-anak. Apa maksudnya? Ada orang yang bertanya, Pak Pendeta, sudah punya anak sekian, Pak Pendeta boleh nggak bercerai? Siapa yang mau cerai? Saya. Nah itu kan keterlaluan. Ada padamu firman Tuhan, tapi kok masih tanya lagi? Nah ini yang seringkali kita hadapi di masa menjelang kedatangan Tuhan ini. Orang sudah tahu firman, tapi masih coba bertanya. Untuk apa? Untuk pembelaan diri. Pasanglah bagi kita rambu-rambu kehidupan ini. Firman Tuhan adalah rambu-rambu yang jelas bagi kita. Pasang baik-baik. Dengarkan baik-baik. Supaya menghadapi kasus seperti ini, jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang hanya tahu, tapi tidak mau mengaplikasikannya. Orang-orang percaya yang sekedar tahu firman Allah, tapi ketika sudah terjebak dalam perbuatan salah, tidak berani berkata maaf. Bukan saya kok, itu gara-gara dia. Kita perlu diterangi oleh Tuhan supaya kita mengerti rambu-rambu ini. Okelah orang dunia salah. Okelah memang mereka salah. Karena memang itu sudah kerjaan mereka. Membuat supaya kita jadi salah. Kita benar, tapi kita diusahakan supaya jadi salah. Tapi jangan kita ikut-ikutan mereka. Amin. Haleluya. Patokan kita pada firman aja. Kalau semua kita patokan pada firman, amanlah kita. Tapi kalau patokan kita bukan firman, ketika kita sudah salah sekalipun, kita masih berusaha cari ayat untuk pembenaran diri. Pak, kenapa saya nggak bisa? Dia kok bisa? Dia kan sama-sama anak Tuhan. Pelayan gereja pula. Yang nyanyi, angkat tangan, bahasa roh pula. Tapi dia buat pelanggaran. Masa saya nggak boleh? Yang mentang-mentang dia pelayan, dia salah, lalu kamu mau ikut-ikutan. Tapi itulah faktanya. Seringkali kita harus berperang menghadapi fakta ini. Tapi biar Tuhan tolong kita pagi hari ini. Amin. Apapun yang terjadi, tetap berpegang pada firman Allah. Kalaupun kita bertanya pada Tuhan, bukan karena kita mau mencobai Tuhan, tapi kita hanya minta peneguhan Tuhan. Amin, haleluya. Bukan kita bertanya untuk membela diri. Ketika sudah terjebak dalam satu pelanggaran, pendeta A kita tanyakan, kita rekam pula. Lalu kemudian pendeta salah jawab, ataupun pendeta jawabnya benar, dia masih cari lagi pendeta yang lain. Kita mau bermain politik dengan Tuhan? Nggak zaman. Tuhan tidak perlu dipolitisir. Tuhan dia adalah Allah yang benar. Kebenaran tertinggi ada padanya karena dia adalah kebenaran. Selesaikan menurut cara-caranya Tuhan, dan Tuhan akan berkati kita. Kalau kita baca ayat-ayat ini ya, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ini, semua orang merindukan ayat yang ke-16 dan ayat 17. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kita kadang-kadang sasarannya pada ayat 17. Maunya nama kita termasyur, maunya kita dipuji. Tapi ketika berhadapan dengan firman, kita tidak mau melakukan firman. Yang bela kita adalah firman Tuhan. Yang menghadirkan kita kepada kemenangan demi kemenangan adalah kebenaran tertinggi, firman Allah. Amin. Haleluya. Mau hari hidup kita jadi hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang diberkati, kemenangan-kemenangan menjadi milik bagian kita, pegang firman. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Apapun yang terjadi, kami harus berdiri sebagai penjaga menara. Kadang-kadang cukup membingungkan juga menghadapi orang-orang yang kami kasihi, tapi ternyata mereka tidak berkiblat kepada Tuhan dan kebenaran-Mu. Ternyata mereka tidak berpegang pada kebenaran Tuhan, dan membuat hidup jadi kacau, keluarga jadi berantakan, hubungan jadi rusak. Tapi kami belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini, apapun yang terjadi, kebenaran-Mu harus kami pegang. Firman Allah harus kami pegang, kami terapkan. Dan kami akan melihat Engkau membuat kemasyuran bagi kami. Engkau akan membuat nama kami, Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan membuat kami jadi berhasil. Dan iblis tidak berhasil mengganggu-gugat kami, karena kami pegang pada firman-Mu. Bantu kami semua, para penjaga menara pagi hari ini. Tuhan tolong, baik yang ada mengikutinya melalui Facebook, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Tolong mereka supaya tetap berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami berdoa bagi semua kami yang sudah terintegrasi dengan Zoom meeting pagi ini, diberikan semua jaringan yang terbaik dan kami bisa memahami firman Allah yang luar biasa ini. Bantu kami dalam nama Yesus supaya kami tetap berpegang pada firman. Apapun yang kami kerjakan, kami selalu bertolak dari kebenaran ini. Firman Allah menjadi landasan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami yakin ada kemenangan Tuhan atas kami. Apa yang dikerjakan dibuatkan Tuhan berhasil. Semua berkat yang datang ke dalam lumbung-lumbung kami bukan buat kami jadi sombong, tapi buat kami semakin berhati-hati, berpegang, mendirikan rambu-rambu jalan bagi kami, supaya kami tidak terjebak untuk diintimidasi, bahkan dihancurkan oleh musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.